Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan melanjutkan kembali pembahasan berikutnya mengenai identifikasi masalah pendidikan nasional dan karakter. Pendidikan nasional di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang berdampak pada kualitas pembelajaran serta pembentukan karakter siswa. Berikut ini beberapa isu utama yang selalu diperhatikan, antara lain: satu, ketimpangan akses dan kualitas pendidikan. Yang kedua, pengaruh negatif teknologi dan media sosial. Yang ketiga, minimnya fokus dan pengembangan karakter. Yang keempat, kurangnya integrasi kearifan lokal dan pendidikan. Yang kelima, keterbatasan dukungan bagi pengembangan diri. Nah, dari kelima hal tersebut, bagaimana solusinya? Saya melanjutkan pembahasan yang pertama, ketimpangan akses dan kualitas pendidikan. Ketimpangan akses dan kualitas pendidikan masih menjadi isu mendesak dalam sistem pendidikan di Indonesia. Salah satu faktor utama yang mempengaruhi hal ini adalah perbedaan fasilitas pendidikan antara kota dan desa. Sekolah di kota cenderung memiliki akses yang lebih baik terhadap infrastruktur seperti laboratorium, perpustakaan, dan akses internet. Sementara itu, di desa atau wilayah terpencil, fasilitas dasar seringkali tidak memadai, sehingga membatasi kesempatan belajar siswa. Ketimpangan ini membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak, pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta semuanya bekerja sama untuk meningkatkan akses pendidikan di wilayah terpencil, baik melalui penyediaan fasilitas yang memadai, pelatihan diri, maupun penyediaan teknologi pendidikan. Hanya dengan langkah nyata dan berkesinambungan, kesetaraan pendidikan di daerah di seluruh Indonesia dapat tercapai. Yang kedua, minimnya fokus pada pengembangan karakter. Sistem pendidikan di Indonesia masih cenderung berorientasi pada pencapaian akademik, yaitu hasil ujian dan nilai yang dicapai oleh siswa. Fokus utama seringkali ditempatkan pada kemampuan kognitif seperti menguasai materi pelajaran, menghafal informasi, dan meraih prestasi akademik. Hal ini membuat aspek pengembangan karakter seringkali terabaikan. Padahal pendidikan karakter sangat penting dalam membentuk kepribadian dan etika siswa yang akan mempengaruhi sikap mereka dalam kehidupan sosial dan profesional di masa depan. Penting untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang tidak hanya menilai keberhasilan dari segi nilai akademik, tetapi juga dari segi pembentukan karakter siswa. Oleh karena itu, pendidik dan pihak sekolah perlu lebih sadar akan pentingnya menanamkan nilai-nilai moral dan sosial dalam setiap aspek kehidupan sekolah, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Dengan cara ini, karakter siswa akan berkembang secara holistik, mempersiapkan mereka untuk menjadi individu yang tidak hanya cerdas, tetapi juga berintegritas dan bertanggung jawab dalam masyarakat. Yang ketiga, pengaruh negatif teknologi dan media sosial. Perkembangan teknologi dan media sosial membawa dampak-dampak besar pada kehidupan siswa, baik secara positif maupun negatif. Salah satu dampak negatif yang cukup mencolok adalah penyalahgunaan teknologi oleh siswa yang berdampak pada nilai moral mereka. Akses mudah ke perangkat digital dan internet sering dimanfaatkan oleh siswa untuk tujuan yang tidak produktif, seperti bermain game berlebihan, menonton konten yang tidak sesuai, atau mengakses informasi yang tidak sesuai. Hal ini dapat mengganggu konsentrasi belajar dan berpotensi mengurangi rasa disiplin serta tanggung jawab. Selain itu, paparan terhadap dunia maya yang tidak terbatas juga dapat mempengaruhi pola pikir siswa, membuat mereka lebih rentan terhadap pengaruh negatif yang diharapkan. Untuk mengatasi dampak negatif ini,
Diperlukan pendidikan literasi digital yang baik bagi siswa, serta pengawasan yang lebih ketat dari orang tua dan pihak sekolah. Pendidikan ini harus mengajarkan siswa untuk memanfaatkan teknologi dengan bijak dan selektif dalam mengkonsumsi informasi dari media sosial, sehingga mereka dapat membedakan antara konten yang bermanfaat dan yang merugikan. Selain itu, penting juga untuk memperkenalkan nilai-nilai moral dan etika dalam menggunakan teknologi agar siswa dapat mengoptimalkan manfaatnya tanpa terjebak dalam dampak negatif yang ada. Yang keempat, kurangnya integrasi kearifan lokal dalam pendidikan. Salah satu tantangan besar dalam sistem pendidikan saat ini adalah kurangnya integrasi kearifan lokal dalam proses pembelajaran. Pendidikan di Indonesia seringkali lebih berfokus pada kurikulum nasional yang cenderung seragam di seluruh wilayah, tanpa mempertimbangkan keberagaman budaya dan nilai-nilai lokal yang ada di berbagai daerah. Padahal, kearifan lokal memiliki potensi besar sebagai dasar pembentukan karakter siswa. Karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya seperti gotong royong, toleransi, rasa hormat, dan kebijaksanaan dapat memperkaya pendidikan karakter dan membentuk kepribadian siswa yang lebih baik. Namun sayangnya, pendidikan sering mengabaikan potensi tersebut, menganggapnya sebagai hal yang terpisah atau tidak relevan dengan pembelajaran akademik. Untuk itu, perlu adanya upaya yang lebih besar dalam mengintegrasikan kearifan lokal dalam kurikulum pendidikan. Pengajaran yang berbasis pada budaya lokal tidak hanya bermanfaat untuk memperkuat identitas bangsa, tetapi juga dapat memberikan nilai tambah dalam pengembangan karakter siswa. Pendidikan dan pihak sekolah harus mampu menyelaraskan materi pembelajaran dengan kekayaan budaya lokal di masing-masing daerah, sehingga siswa dapat belajar dengan lebih menyeluruh dan menghargai warisan budaya yang mereka miliki. Yang kelima, keterbatasan dukungan bagi pengembangan guru. Salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah pengembangan guru. Namun saat ini, masih terdapat keterbatasan dukungan yang signifikan dalam hal ini. Salah satu masalah utama adalah ketidakmerataan pelatihan untuk guru. Meskipun pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru sangat penting untuk meningkatkan keterampilan dan wawasan mereka, akses terhadap pelatihan ini tidak selalu tersedia atau terjangkau, terutama di daerah-daerah terpencil. Guru-guru di daerah-daerah tersebut seringkali tidak mendapatkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan terbaru yang dapat meningkatkan kualitas pengajaran mereka, baik dari segi metode pembelajaran, teknologi, maupun pengembangan pendidikan karakter. Hal ini membuat kualitas pendidikan yang diterima siswa seringkali tidak optimal, karena guru yang tidak memiliki pengetahuan terbaru atau keterampilan memadai. Untuk itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan dukungan bagi pengembangan diri, terutama dalam hal pelatihan yang merata di seluruh wilayah, serta mengurangi beban administratif yang tidak relevan. Pemerintah dan pihak terkait perlu menyediakan lebih banyak kesempatan pelatihan yang mudah diakses oleh guru-guru di daerah terpencil, serta menyederhanakan tugas administratif yang tidak mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Dengan memberikan lebih banyak dukungan kepada guru, kita dapat meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan dan memastikan bahwa mereka dapat fokus pada tugas utama mereka dalam membimbing dan mendidik siswa dengan baik.